Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali di Vicky Channel bersama Bu Ayun, belajar matematika mudah, asik, menyenangkan. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe ya. Dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terupdate dari materi-materi yang akan Ibu upload selanjutnya. Kali ini kita akan mempelajari materi persamaan dan pertidaksamaan rasional. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Mengenal apa sih persamaan rasional? Persamaan rasional adalah persamaan dalam bentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Seperti ini. Contohnya 5 per 2x min 1 sama dengan min 4 per x min 7. Kedua penyebutnya ini kebetulan memuat variabel x. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Kalau persamaan rasional boleh dikalikan secara silang. 5 kalikan x min 7. Min 4 kalikan 2x min 1. 5 kali x, 5x. 5 kali min 7, min 35. Min 4 kali 2x min 8x, min 4 kali min 1 plus 4. Kemudian jadikan satu yang ruas jenis. Ini min 8 pindah ruas jadi plus 8, sedangkan min 35 pindah ruas jadi plus 35. Sehingga didapatkan 13x sama dengan 39, x-nya otomatis 3. Sehingga persamaan rasional, namanya persamaan, pasti penyelesaiannya itu berupa titik. Ini seperti ini ya. X sama dengan 3, maka jawabannya adalah itu. Pertidaksamaan rasional atau pecahan. Pertidaksamaan yang bagaimana? Berarti karena dia rasional atau yang berbentuk pecahan, maka pertidaksamaan tersebut memiliki pembilang dan penyebut di mana bagian penyebutnya juga terdapat variabel seperti ini. 2x plus 1 per x min 5, pokoknya penyebutnya ada variabelnya. Kurang dari sama dengan 0. Nah, karena pertidaksamaan kan boleh menggunakan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan seterusnya. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Sebenarnya gampang. Pertama-tama kalau sudah seperti ini, artinya antara pembilang sama penyebut ini tidak memiliki faktor yang sama yang bisa dicorek. Seperti ini kan tidak ada yang sama ya, yang satunya 2x plus 1, yang satunya x min 5, maka dicarilah pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. 2x plus 1 sama dengan 0, x-nya dapatnya min setengah. Saya kira ini sudah sangat menguasai ya kalian dulu waktu SMP. Untuk penyebut, x min 5 harus tandanya ini tidak sama dengan 0. Artinya apa? Di titik itu di titik yang dihasilkan ini dia titiknya berlubang, tidak boleh di titik itu. Gak boleh angka itu. Andai kata ini tidak ada garis coreknya seperti ini kan x sama dengan 5. Maka x-nya yang penyebut ini kan boleh diganti 5. 5 kurangi 5, 0. Berarti nggak akan jadi lagi pertidaksamaan. Makanya di sini tandanya tidak boleh sama dengan. Seperti itu. Paham ya? Imbasnya di mana? Kalau penyebut, nanti dia bagian titik itu dia berlubang. Sedangkan bagian pembilang, titik yang di pembilang, dia ikuti tanda soal. Tandanya ini apa? Kurang dari sama dengan, ada sama dengannya berarti titiknya penuh. Lalu cek, ini yang tidak ditulis di sini. Untuk menentukan plus min plusnya dilakukan pengecekan. Misal antara min setengah sampai 5 itu kan ada angka 0. Bu Ayun gunakan x-nya misal 0. Kenapa 0? Paling gampang. Agar apa? Ini misalkan diganti 0, x-nya diganti 0, kan seakan-akan ini tak tutupi atau dihilangkan, yang bawah juga dihilangkan. Seakan-akan ya. Sehingga hasilnya kalau x-nya diganti 0, maka dapatnya 1 per min 5. Min 5. 1 per min 5. Seperti itu. Artinya tandanya min, hasil dari ini.
Sehingga titik yang ada nolnya itu hasilnya min. Kita butuhnya tandanya aja. Selanjutnya selang-seleng, ini plus, ini plus. Setelah didapatkan ini plus, min, plus, kembali lagi ke soalnya. Soalnya minta yang apa sih ini? Ini ternyata dia permintaannya itu yang kurang dari sama dengan 0. Artinya yang daerah kurang dari sama dengan 0 itu adalah daerah negatif. Maka penyelesaiannya ya antara min setengah sampai 5. Sehingga notasinya untuk himpunan penyelesaiannya boleh ditulis min setengah kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Saya ingatkan, kenapa ini ada sama dengannya? Karena titiknya ini min setengah, dia mengikuti tanda soal. Ada sama dengannya ya. Sedangkan 5-nya kenapa dia ini di sini tidak ada sama dengannya? Karena penyebut pasti tidak ada sama dengannya. Selanjutnya, contoh B. Misalkan ada X plus 3 per X kuadrat plus 3X min 4. Pembilangnya adalah X plus 3. Penyebutnya bisa difaktorkan menjadi X plus 4 dikali X min 1. Caranya sama. Cari pembuat 0 untuk pembilang dan pembuat 0 untuk penyebut. Pembilangnya didapatkan X-nya sama dengan min 3 setelah pindah ruas ya. Dan untuk penyebut, ingat penyebut pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Didapatkan X yang pertama tidak boleh sama dengan min 4 dan X yang kedua tidak boleh sama dengan 1. Berarti punya 3 titik, min 3, min 4, 1. Penulisan dalam garis bilangan dari yang terkecil ya. Min 4, min 3, baru 1. Kemudian kita cari tanda plus minnya. Gimana? Tadi seperti sebelumnya, cek di X sama dengan 0 karena paling gampang pengecekan di X sama dengan 0 itu paling gampang. 0 itu kebetulan di sini antara min 3 sampai 1. Kalau X-nya diganti 0 kan ini kita jelas ya. 0 tambah 3, 3. Pembilangnya 3, penyebutnya ini kalau diganti 0 seakan-akan hilang. Penyebutnya min 4. 3 per min 4 berarti min 3 per 4. Kembali lagi, kebetulan kok kembali dalam hitungan ini menghasilkan tanda min. Selanjutnya selang-seleng ini plus, ini min, ini plus. Setelah punya tanda, ke soal lagi. Soalnya mintanya siapa ini? Lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 berarti daerah yang positif. Di sini daerah yang positif itu antara min 4 sampai 3 dan lebih dari 1. Ingat ya, kenapa kok titiknya min 4 ini berlubang? Penyebut. Kenapa kok ini min 3-nya juga titiknya berlubang? Karena soalnya juga di sini dia tidak mengandung sama dengan. Maka pembilang kan ikuti tanda soal. Ya berlubang lagi. Selanjutnya yang satunya ini karena dia penyebut pasti berlubang. Tinggal kita tulis penyelesaiannya min 4 kurang dari X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari 1. Itulah sebagai himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang C, 2X plus 1 per X min 2 lebih dari sama dengan 1. Sekarang kalau model seperti ini gimana? Ya satunya kita pindahkan ruas ke kiri. Kemudian karena penyebutnya ini berbeda, disamakan penyebutnya. Berarti penyebut dikalikan X min 2, pembilangnya kalikan X min 2. Karena penyebutnya sudah sama, boleh ditulis 1 kali saja. Artinya bagian pembilang tinggal dihitung. Suku sejenis dihitung 2X min X min X. 2X min X, 2 kurangi 1 itu kan 1.
Ini 1. Kemudian 1 min dari min 2, min kali min itu plus 1 tambah 2, maka dapatnya 3. Pembilangnya X plus 3, penyebutnya X min 2. Cari pembuat 0 untuk pembilangnya didapatkan min 3. Pembilangnya ini ikuti tanda soal ya, ada sama dengannya, pasti nanti titiknya penuh. Sedangkan penyebutnya, karena dia itu X min 2 tidak sama dengan 0, pasti didapatkan X-nya tidak sama dengan 2. Dan penyebut tanda titiknya pasti berlubang seperti ini. Ini yang pembilang, ini yang penyebut. Kebetulan pembilangnya ada sama dengannya. Lalu bagaimana? Cek di titik 0. Kebetulan di sini yang antara min 3 sampai 2 itu ada 0. Saya kembali lagi pakai yang X sama dengan 0 ya, agar gampang. Gunakan saja fungsi yang paling mudah menurut kita yang terakhir ini. Kalau X-nya diganti 0 kan kayak ditutupi, ini juga ditutupi, maka didapatkan 3 bagi min 2, min 3 per 2, menghasilkan tanda juga kembali lagi min. Tidak selalu ya, ini hanya kebetulan soalnya dari tadi kita mendapatkan yang ceknya di 0 selalu min. Selang-seling ini plus. Baru tentukan penyelesaiannya dengan melihat permintaan soal. Soal mintanya apa ini? Lebih dari sama dengan 0, daerah yang positif. Dari sini, dia yang kurang dari sama dengan min 3, yang sini yang lebih dari 2. Maka penulisan himpunan penyelesaiannya X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari 2 tanpa sama dengan. Kemudian, contoh yang paling itu ya, paling agak kompleks, tapi sebenarnya gampang. 5X plus 2 per X min 2 kurang dari sama dengan X plus 2. Caranya sebenarnya sama, pindahkan ruas, seperti ini. Lalu samakan penyebutnya. Pembilangnya dikalikan X min 2, penyebutnya kalikan X min 2. Karena yang sebelah sini masih ada perkalian, kita hitung dahulu. X kali X, X kuadrat. X kali min 2, min 2X ditambah 2 kali X plus 2X. Min 2X tambah 2X itu 0. Nggak usah ditulis. 2X kali min 2X min 4. Oke. Pembilang yang pertama 5X plus 2. Pembilang yang ruas kedua X kuadrat min 4. Penyebutnya sudah sama-sama X min 2, tulis sekali saja sebelah sini. Tinggal hitung bagian pembilangnya. Kebetulan 5X tidak punya teman, tidak punya suku sejenis, ditulis 5X. 2 ini punya suku sejenis, 2 kurangi min 4. Ini yang min kali min jadinya plus 2. Tambah 4, 6, taruh sini. Sedangkan yang X kuadrat, min kali X kuadrat, kita taruh awal aja, min X kuadrat, plus 5X plus 6 per X min 2, kurang dari sama dengan 0. Nanti soalnya mintanya daerah yang apa ini, kurang dari sama dengan 0? Daerah yang negatif. Oke, sudah semakin jelas. Tinggal faktorkan pembilang sama penyebut. Pembilangnya difaktorkan dapatnya min X plus 6, X plus 1, penyebutnya X min 2. Didapatkan ya pembuat 0 pembilangnya X sama dengan 6 dan X sama dengan min 1. Sedangkan untuk pembuat 0 untuk penyebut, X tidak sama dengan 2. Sama halnya, untuk menentukan tanda plus minusnya, dicek paling gampang pakai X sama dengan 0. Sini ada X sama dengan 0. Saya pakai, misal saya pakai yang ini, karena atas ini kedua ini kan paling sederhana ya. Saya pakai yang atas saja.
Kalau X-nya diganti 0, seakan-akan ini ditutupi, tinggal pembilangnya 6, penyebutnya tinggal min 2. 6 bagi min 2, min 3. Kebetulan lagi ini juga yang di titik X sama dengan 0 menghasilkan min. Selang-seling ini plus, ini min. Ingat, soalnya tadi minta yang kurang dari sama dengan 0, maka daerah yang negatif. Maka penyelesaiannya ya antara min 1 sampai 2 dan X-nya lebih dari 6. Kenapa min 1-nya penuh? Karena mengikuti tanda soal. Kenapa 2-nya berlubang? Karena dia penyebut. Kenapa 6-nya penuh? Karena dia juga pembilang sehingga mengikuti tanda soal. Jadi himpunan penyelesaiannya saya ulang, min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 atau X lebih dari 6. Demikian materi persamaan dan pertidaksamaan rasional. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.